Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kobi Yusuf dari kelas A1 Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan apa itu User Centered Design. Baik, apa itu User Centered Design? Itu adalah proses desain berulang di mana desainer fokus pada pengguna dan kebutuhan mereka di setiap fase proses desain. Di UCD, tim desain melibatkan pengguna di seluruh proses desain melalui berbagai penelitian dan teknik desain untuk menciptakan produk yang sangat bermanfaat dan dapat diakses oleh mereka itu sendiri. Baik, UCD adalah proses iteratif. Dalam desain yang berpusat pada pengguna, desainer menggunakan campuran metode dan alat investigasi, misalnya survei dan wawancara, dan yang generatif, misalnya brainstorming, untuk mengembangkan pemahaman tentang kebutuhan pengguna. Secara umum, setiap iterasi dari pendekatan UCD melibatkan 4 fase yang berbeda. Pertama, sebagai desainer yang bekerja dalam tim, kami mencoba memahami konteks di mana pengguna dapat menggunakan sistem. Kemudian, kami mengidentifikasi dan menentukan persyaratan pengguna. Fase desain mengikuti di mana tim desain mengembangkan solusi. Tim kemudian melanjutkan ke tahap evaluasi. Di sini Anda menilai hasil evaluasi terhadap konteks dan persyaratan pengguna untuk memeriksa seberapa baik kerja suatu desain. Baik, sekarang di sini mempertimbangkan seluruh pengalaman pengguna. Dalam UCD, Anda mendasarkan proyek Anda pada pemahaman eksplisit tentang pengguna, tugas, dan lingkungan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menangkap dan mengatasi seluruh pengalaman pengguna. Karenanya, tim desain Anda harus menyertakan para profesional dari berbagai disiplin ilmu, misalnya ahli etnografi, psikolog, insinyur perangkat lunak dan perangkat keras, serta pakar domain, pemangku kepentingan, dan pengguna itu sendiri. Para ahli dapat melakukan evaluasi desain yang dihasilkan menggunakan domain dan kriteria desain. Namun, Anda harus mengingat 2 poin penting dalam pikiran. Pertama, untuk menjangkau seluruh pengalaman pengguna, Anda harus melibatkan pengguna untuk evaluasi. Kedua, Anda harus memastikan pemantauan pengguna jangka panjang. Investasi dalam UCD terbayar. Ketika tim desain Anda membawa pengguna ke setiap tahap proses desain, Anda menginvestasikan usaha Anda dan sumber daya lain ke dalam cara yang kuat untuk mencari tahu apa yang bekerja dengan baik, apa yang tidak, dan mengapa. Pengguna Anda adalah sistem peringatan dini yang dapat Anda gunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan desain Anda. Mereka dapat memaparkan banyak aspek positif dan negatif. Tim Anda mungkin telah mengabaikan bidang-bidang vital seperti penggunaan dan aksesibilitas. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami seberapa kuat manfaat dari pendekatan desain yang berpusat pada pengguna. Dari situ kita melihat peran-peran yang sangat penting dalam hal pengguna di UCD ini. Pelajari lebih lanjut tentang desain yang berpusat pada pengguna. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang desain yang berpusat pada pengguna dari Profesor David Benyon dalam bukunya Designing Interactive System: A Comprehensive Guide to HCI, UX and Interaction Design. Nah, uxmastery.com telah membuat daftar teknik yang dapat Anda gunakan dalam proses desain UX. Dan dari mereka akan membantu Anda menempatkan panggung pusat pengguna di proyek Anda. Dan jika Anda ingin mulai mempelajari cara menyiapkan proses desain yang berpusat pada pengguna, sekarang kursus online Interaction Design Foundation adalah tempat yang tepat untuk dimulai, dan Anda dapat mempelajari segala macam proses desain di kursus online Interaction Design Foundation itu. Baik, yang terakhir, pelajari lebih lanjut tentang desain yang berpusat pada pengguna. Pengalaman pengguna atau UX telah menjadi kata kunci sejak sekitar 2005. Dan menurut perusahaan riset teknologi Gartner,
Fokus pada pengalaman digital tidak lagi terbatas pada perusahaan-perusahaan yang lahir digital. Kemungkinannya adalah Anda pernah mendengar istilah tersebut atau bahkan memilikinya pada portofolio Anda. Tetapi, seperti kebanyakan dari kita, ada juga peluang bagus bahwa Anda kadang-kadang merasa tidak yakin tentang apa yang sebenarnya tidak dicakup oleh istilah pengalaman pengguna. Jadi, banyak faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam hal user-centered design ini. Banyak aspek yang harus kita perhatikan, seperti halnya yang dari awal saya sampaikan sampai sekarang pun yang banyak faktornya itu pada penggunanya. Karena jika penggunanya saja mempunyai banyak kekurangan, akan berdampak pada desain yang akan dijalaninya. Seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.